Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama akan menjalani minggu ini, hari ini dengan anugerah-anugerah Tuhan. Dan biarlah di pagi hari ini kita mengawali dengan percaya bahwa Tuhan kita setia, maka juga kita harus setia menjalani kehidupan ini dengan berpegang pada firman-Nya. Kita pujikan NKB 34. NKB 34, setiamu Tuhanku tiada bertara. NKB 34, setiamu Tuhanku tiada bertara, bait pertama dan yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka bisa gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelah. Musim yang panas, penghujan, tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setia-Mu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelah. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah setia Tuhan yang tiada bertara itu boleh kami teladani, karena setiamu itu mengharukan di tengah-tengah tantangan pergumulan. Ketika kami merasa sendiri, Tuhan sungguh-sungguh tetap menemani kami. Sehingga biarlah Tuhan kami juga setia bukan cuma kepada Tuhan, tetapi kepada dunia, kepada sesama, agar membawa damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman, hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Bilangan 16 ayat 1-7, dilanjut ayat 47 sampai 50. Bilangan 16 ayat 1-7, dilanjut lompat ke 47 sampai 50. Dengarkanlah sabda Tuhan. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-tinggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya.
di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan dialah yang kudus, cukuplah itu hai orang-orang Lewi. Kita lompat ke ayat 47. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Saya dulu waktu kuliah juga sempat ikut demo waktu BBM yang sempat naik tuh 2011an apa 12 gitu. Dan setelah selesai demo, kami udah selesai tuh sampai sore, saya sama teman-teman saya ikut demo, ngumpul di pinggir jalan sama teman-teman nggak cuma dari UKDW, dari UIN, Universitas itu teologi Muslim, kemudian beberapa aktivis dari Buddhis, pokoknya beberapa teman-teman dari agama lain gitu. Oh, sama Romo, frater Katolik dari Sanata Dharma. Nah, kami ngobrol di waktu itu, kami ingat sekali waktu itu habis demo di depan DPRD, kami duduk dekat ada sebuah angkringan gitu kecil sore-sore. Kemudian kami ngobrol-ngobrol, terus ada satu seorang sahabat frater ngomong, kita ikut demo-demo kayak gini ya, nanti kalau misalnya kita jadi pemimpin, kita kan rata-rata jadi pemimpin ya, berarti yang UKDW jadi pendeta, yang Sanata Dharma jadi romo, yang Buddhis ya jadi pemimpin komunitas Buddhis bersama biksu, yang teman-teman dari Muslim entah jadi ustadz, entah jadi kiai, entah jadi dosen. Kita kalau udah jadi pemimpin kayak gitu juga nggak ya, sembarangan juga. Kemudian kita bilang ya mungkin banget ya manusia, sekalipun ya juga kita demo saat ini, apa yang kita alami nanti ketika kita punya keluarga, punya apa, pasti akan berpengaruh. Terus teman yang dari UIN juga bilang gitu, iya nanti kalau kita udah nikah, kita udah bekerja, ada banyak hal yang membuat kita mungkin nggak bakal kayak gini lagi. Nggak usah jauh-jauh hari. Paling juga kalau udah skripsi kita juga berubah. Ada yang senang jadi mahasiswa, ada yang langsung lulus pada ketawa. Dari percakapan itu saya belajar banyak, dan teman-teman saya juga yang lain rasanya yang dulu juga ikut demo. Kemarin waktu demo yang di Jakarta yang soal MK, kami nggak ada yang turun ke jalan tuh, karena kami udah berubah banyak gitu. Dan kita sempat ngobrol juga di grup ya, kayaknya kalau mereka juga ngalamin hal yang sama kayak kita, paling 5 tahun lagi mereka juga nggak bakal ikut-ikut demo lagi. Kita ketawa aja gitu kan. Iya juga sih, dulu masih idealisnya aja, berasa kita bisa jadi pemimpin yang baik aja, padahal kalau kita di posisi itu juga belum tentu bisa. Makanya saya percaya pemimpin itu dipilih sama Tuhan atas anugerah Tuhan, baik pemimpin yang baik maupun yang kurang baik, yang nggak sesuai dengan sependapat kita. Politik itu kan bukan soal bagus nggak bagus, tapi sesuai dengan seasas arah politiknya sama yang kita mau apa enggak, ya kan. Orang yang di sebelah kanan akan bilang kiri salah, yang di sebelah kiri akan bilang kanan salah, seperti itu. Dan tugas kita adalah menjadi orang-orang yang mendukung supaya pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Pemerintahan bisa berjalan dengan baik kan mulai dari akar rumputnya, dari kita. Nah, ini juga yang terjadi dalam bilangan pemberontakan umat pada masa itu, yang dipimpin oleh beberapa orang, para pemimpin suku juga yang merasa, kok Musa sama Harun terus yang ngatur-ngatur sih? Kenapa sih Tuhan ngomongnya lewat mereka doang, nggak lewat kita? Kecemburuan, iri, idealisme. Karena Musa dan Harun juga orangnya cukup keras dan tegas gitu ya. Akhirnya mereka capek, udah kita berontak aja. Kemudian Musa dan Harun juga bilang, yang milih kita jadi pemimpin mah bukan kita. Kami juga nggak mau. Ya model Musa lo pendiam, mana mau dia jadi pemimpin. Model Harun juga hidupnya udah enak, udah menggembalakan, tiba-tiba harus memimpin umat, mau dibunuh segala macam. Ngapain? Musa sama Harun tuh mau hidup enak-enak aja, ngapain memilih jalan yang lebih sulit gitu. Kalau bukan karena Tuhan yang pilih. Karena Tuhan yang pilih, makanya mereka bisa ada di situ. Tapi rupanya tadi ada orang-orang yang tadi nggak puas dan merasa diri
nggak suka dengan apa padahal apa yang dilakukan Musa sama Harun tuh semuanya atas perintah anugerah Tuhan ya. Pemberontakan, dan kita udah sama-sama tahu ya, Tuhan nggak suka yang berontak-berontak gitu. Tuhan tuh nggak suka berontak karena orang yang berontak itu mau sama seperti Allah. Sama kejadiannya Nuh, sama kejadian Adam dan Hawa, Kain Habel, kejadiannya Yakub, Yusuf, semua kelakuan melawan Allah itu hampir sama semua, bahwa ingin jadi sama, ingin ngatur semaunya, nggak mau ikut rencana Allah, termasuk menjatuhkan pemimpin. Dan apa yang terjadi ngeri banget, 14.000, aduh. Itu orang-orang yang mungkin nggak semua semarah pemimpin-pemimpin yang lain, ada yang cuma ikut-ikutan lah, tapi jadi korban juga. Konsekuensi ini juga bikin Harun sama Musa juga hatinya patah sekali. Dia sampai duduk nyembah-nyembah si orang yang mau demo, please jangan, juga ngomong sama Tuhan, jangan marah. Jadi mereka serba salah, tapi mereka berusaha sampai akhirnya seperti yang Tuhan perintahkan untuk membubuhkan di mezbah itu. Orang-orang tadi udah pada nggak mau gitu, udah ngelawan-ngelawan, tapi akhirnya dilakukan. Belajar menghargai rancangan Tuhan yang baik. Pemberontakan itu bukan hal yang Tuhan suka. Nah, dalam hidup kita juga suka berontak sama Tuhan, suka banyak demo, protes. Bersyukurnya kurang, banyak masalah ikut protes. Apa yang kurang dalam pekerjaan, protes. Ada yang kurang dalam keluarga, protes. Ada yang kurang dalam hidup bergereja, protes. Dalam hidup bertetangga, protes. Banyak protesnya kita ya. Padahal hidup kita tinggal jalanin aja. Dan kalau Tuhan memang mau ubahkan hidup kita, Tuhan gak perlu kita kok. Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengubah hidup kita. Bahkan kita jalani hidup biasa aja, hidup lempeng bener aja, udah Tuhan yang berkarya, yang bertahta, Dia yang jadi sutradara. Kita mah cuma figuran. Sehingga hari ini mari sama-sama kita belajar ikut rencana Tuhan, belajar mengerjakan apa yang sudah kita lakukan. Gak usah coba-coba memberontak, karena memberontak itu adalah sifatnya iblis, ingin jadi sama gitu. Sehingga mari sama-sama lebih banyak, supaya gak sering berontak tuh, banyak bersyukur. Lebih baik bersyukur, lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih mawas diri aja ngelihat bahwa aku mah belum ada apa-apanya, masih banyak kurangnya. Hebat apa aku bisa berontak sama Tuhan, sama rencana Tuhan. Rencana aku aja buat sejam ke depan aja bisa gagal, apalagi ngatur-ngatur hidup Tuhan, ngatur-ngatur Tuhan ngubah hidupku ya. Mana bisa, aku rencana sejam ke depan aja, aku rencana ini bisa gagal kok. Aku mah gak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Jadi mawas diri itu penting sekali, supaya kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini ketika kita taat, maka banyak hal baik terjadi. Harus tabah, harus kuat, harus tulus menjalaninya. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar dari pemberontakan umat Israel. Kami juga hari ini mau belajar tidak memberontak. Belajar nurut, belajar bersyukur apa yang Tuhan kasih. Tuhan tempatkan orang-orang di hidup kami, agar kami jadi orang-orang yang lebih banyak bersyukurnya, terbuka pada rencana Tuhan yang indah. Yang mungkin hari ini kami belum bisa lihat apa maksud Tuhan, tapi kami percaya diajar untuk selalu beriman, untuk bisa menjalani hidup ini dengan rasa syukur. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.